Oke, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang nih spesial nih ya, eh, live-nya karena saya punya guest speaker yaitu si Bebep Julia Mango. Jadi join dulu ya, join dulu, join. Saya tunggu yang join, terus saya angkat Julia Mango dan kita mulai. Mana nih dia? Bentar ya. Mana dia belum join? Invite Julia Mango. Mana Julia Mango? Nah, dia. Halo Bebep. Halo, Potong rambut nih sekarang ya. iya biar lebih fresh aja. Ya, kita tunggu ini dulu ya, yang lain join ya. Ya baru baru mulai ya. Enggak dari tadi sih, cuma ya ini lanjutan lah. Soalnya kamu kan banyak meeting dadakan gitu kan, biasalah. Baru selesai Orang-orang tadi. orang eksis. Selalu mendadak-mendadak gitu. Mendadak dangdut. Mm-mm. Gue Tungguin ya, tunggu pemandangan dulu ya. pemandangan gue itu rotan Hah, ya kan, ada wih. sapu. Sangat sungguh natural ya. Gue natural, sangat bersahabat dengan alam. Betul, betul sekali. Lagi di mana, Beb? Lagi di belakang rumah beb, kan kamu Oh, di lihat belakang tadi. rumah. Gue nggak tahu loh itu rumah lo. Kirain lagi di mana gitu. Iya di belakang rumah, soalnya cahaya paling bagus depan rumah. Oh, oke, oke. Depan bagus sih, cuman kayak orang gila aja gue ngomong-ngomong sendiri gitu kan sama handphone. Nah, mendingan di belakang. Iya di belakang. Iya, iya. Tunggu bentar ya, ini join sampai 100 lah. Kita mulai. Hari ini kita temanya apa? Temanya ngomongin cinta-cintaan sih ya. Jadi emang ya misalnya ada laki-laki yang pengen deketin cewek gitu, terus ceweknya ya tipenya kayak lu lah gitu ya, yang ceria, yang sibuk dengan ya banyak hal seru gitulah. Terus abis itu biar laki-laki ini supaya pada ngerti cewek juga lah, ntar lu kasih tahu gimana cewek maunya apa sih gitu, apa sih yang bikin cewek turn off, yang bikin cewek senang itu apa gitu, soalnya ya ada gap lah antara laki-laki sama cewek gitu. Sambil Biar makan pada boleh kan? makan aja, apa-apa, santai lah, santai. Ya udah, lu makan, gue minum susu ya. Ini juga susu, cuman berbentuk seperti ini. Candy KitKat. bars ya. Hmm. Gimana nih, kayaknya sekarang sibuk pacar-pacaran terus nih. Daripada sibuk galau-galauan, udah Oh berakhir begitu. masa. Enakan sibuk pacar-pacaran ya daripada galau-galauan. Sibuk pacaran kan artinya kita lagi happy. Betul, Kalau galau, betul. kan nggak happy. Nggak enak sih, ya. Ini kayaknya pacaran Ngomongin lagi bebek. anget-angetnya ya. Kenapa? Lagi anget-angetnya pacaran. Anget banget. Begitu deh. Nih, oh mau tanya nih, sambil sambil nunggu juga nih ya. Ah, lu kan tipe cewek yang mungkin lebih lebih ceria, ekstrovert gitu lah ya. Bukan kan ada cewek yang tipe pemalu, pendiam gitu kan, yang sangat pemikir dalam dan perasa. Lu Kalau kan gue nggak kayaknya lebih kepikir. ya lebih lebih cuek, spontan gitu lah ya. Hmm, Lu cepet bosen gak sih? cepet bosen. Cepet bosen. Kalau memang Gitu. orang itu nggak semenarik yang gue bayangkan. Oh begitu. Ya, Oh jadi cari laki juga nggak boleh yang ngebosenin nih. iya. Makanya gue cari laki yang doyan ngelawak. Oh gitu. Hmm. Biar kalau lagi WFH kita bisa cari job sampingan, ngelawak gitu kan. WF itu apa ya? WFH, work from home. Oh, Masa work from home? iya. Nggak apa-apa juga.
Gitu ya, jadi harus pinter ngelawak ya. Kalau gimana tadi kalau misalnya work from home jadi bisa cari job. Hidup sampingan. Iya, iya. Sebenarnya nggak juga, Terus, biar kita nggak bosen. Kan kita udah stres kerjaan, iya, iya. terus punya pasangan yang kurang menyenangkan, Hmm. stres, pengen balik lagi aja ke kantor. Emang lu lagi sibuk apa sekarang? Lagi ngerjain apaan? Biasa ngerjain iklan. Oh gitu. Ngerjain iklan sebagai apanya? Eh, ngedit atau bintang iklannya? Hai Foto-foto? Cek, Hanaika. Halo. Iklan gue marketing. Oh Jadi buat gitu. teman-teman yang lagi di sini nih, yang lagi butuh Heeh. jasa digital marketing, silahkan bisa Nah, DM gua. lu promo dikit deh tuh soal jasa lu nih. Ya kalau kalian mau branding, mau performance, mau campaign awareness atau performance, bisa hubungin gue. Jadi gue ini kerja di bidang digital marketing. Bagian promotion ya. Hai Roy. Bagian promotion ya. Bagian promosi-promosi. Sok, mangga DM Julia Menggo. Ya tuh Hai ya Bacil. teman-teman ya. Teman-teman yang mau perlu promosi iklan apa segala macam boleh kontak Kak Julia Mango ya. Ya udah kita langsung mulai aja kali ya. Hai C. Jangan kemana-mana nih teman-teman lagi. Ini ada di sini kan kalau lagi collab kayak gini, itu bakal ke Mm, mix kan. Viewersnya bisa mm, dari viewers aku, dari viewersnya Mas Ronald. mm. Nah, buat teman-teman viewers Julia Menggo yang nggak tahu nih mau ngapain, pantengin aja terus Eh, karena kita mau ngobrolin sesuatu yang sangat-sangat seru dan pastinya lagi trending deh sekarang-sekarang ini. pasti pasti Sekarang dan semua. sampai suatu saat pasti tetap trending ya karena tetap cinta soalnya. Wih, Manis pokoknya banget semua yang ada coklatnya. Julia Mango pasti ngetren lah pastinya. Ya, jadi ini yang nonton juga perkenalkan juga. Ini ada viewer lu juga ya. Jadi saya Ronald Frank, eh, temennya Bebebs Julia. Kita mau ngomongin cinta-cintaan ya, karena viewer gue tuh suka ngomongin ya itulah cinta-cintaan gitu. Nah kebanyakan laki-laki yang bingung soal cewek gitu. Ada juga sih cewek, cuma kebanyakan laki-laki. Jadi kali ini pengen ngobrol-ngobrol lah sama Julia buat biar laki-laki ini ngerti cewek maunya apa, yang bikin mereka senang apa, khususnya yang tipenya kayak lu lah gitu. Gitu ya. Oke, ini kok yang masuk dikit ya. Tadi di gua hampir 300 ya. Udahlah nggak apa-apa, kita ngomong aja lah. By the way, nanti ini live-nya di-save di IG Live, teman-teman bisa reply back gitu. Karena pasti informasinya bagus ya. Ya, Karena guest star-nya juga pasti sangat berpengalaman dalam soal cinta. bisa Gitu ya. aja. Oke, lu introduce dikit dong soal diri lu sama sama followers gua. Hai semuanya, gue Julia Menggo. Di sini gue mungkin mau sedikit share tentang study case pengalaman cinta gue, mungkin yang barangkali kalian nih para cowok-cowok yang perlu study case khusus buat cewek-cewek yang tipe-tipe kayak gue, mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Nah, mereka juga perlu teknik kayaknya. Tekniknya nanti Teknik. dari Ronald Frank, study case-nya Julia Menggo. Oh gitu. Lu nggak mau ngasih teknik. Tekniknya macam-macam ya, cuman kalau tekniknya dari cowok mungkin lebih bermanfaat dibanding cewek kan. Ya cewek ya kan, mungkin bisa share pengalaman tentang cowok, bukan tentang Oh, oke oke oke. deketin cewek. Jadi jadi kan gini, kalau laki-laki nih ya, misalnya kita suka cewek gitu. Nah, pastinya nggak bisa semua cewek itu dihajar sama rata ya. Cewek itu beda gitu, beda-beda. Maksudnya tipe-tipenya beda gitu. Ada yang pemalu gitu kan, ada yang pemalu, perasa, pemikir. Nah, kalau lu kan lebih ke bisa dibilang riang kali ya, riang happy gitu. Lu Tuh, mendeskripsikan diri lu terus kayak gimana sih? Coba deh. lu mau bilang gue girang gitu. Bukan girang, riang beda dong. Girang sama Riang, riang. Hmm. riang. Jadi gue Ceria lah, sebenarnya ceria lah. riang, oke. Okay. Jadi Hmm. sebenarnya gue sendiri ini, gue anaknya juga pemalu, Oh pemalu. gitu. Tapi Oke. Okay. malunya gue tuh kadang nggak lama, paling ya misalkan gue suka sama satu orang, Hmm. gue misalkan lihat langsung dia orangnya di situ, gue paling malunya ya mungkin
setengah jam gitu. Dari setengah jam gue ngerasa malu itu, gue akan mengumpulkan nekat gue dan juga kayak berani untuk malu kalau misalnya ditolak. Kayak, gitu? ayo, ya. Kalau lu bisa lihat cewek-cewek yang tipe-tipe kayak gue itu kebanyakan maju duluan. Jarang mereka yang tunggu jemput bola gitu kan. Malah kebanyakan kalau cewek-cewek yang aktif gitu, dia nggak suka ditembak, dia sukanya nembak. Jadi lu suka nembak cowok? Suka nembak. Wih, gila. Mati nggak tuh ditembak? Ya enggak sih, mati sih enggak. Berarti ya, amunisi peluru banyak ya? pelurunya lain-lain. Oh gitu. Jadi lu it's okay bagi lu buat nembak laki itu nggak apa-apa gitu. Wajar ya. Gak apa-apa. Jadi gini kan ada stigma di masyarakat, cewek nggak boleh nembak kan? Cewek yang Tahu bagaimana? dong. Kenapa? Kalau cewek yang nggak punya nekat tinggi, nggak usah nembak karena pasti gagal banyak. Kalau Iya, misalkan lu tipikal yang nggak berani gagal, jangan nembak lah. Lu cuman bikin lu baper tiap malam, ya kan? Kalau misalkan lu terima resiko, kalau ditembak tuh ditolak, ya udah, lu maju aja terus. Gitu. Tapi nggak selamanya gue nembak terus, pasti juga ada saatnya gue ditembak. Iya, tapi kalau lu demen nih, hajar aja deh daripada kelamaan gitu kan? Iya, ditolak Berarti nggak lu nggak apa-apa. dem, berarti lu nggak ada menunggu ya? Nunggu tuh kayak Nggak neraka sabaran. gitu. Ah iya betul. Intinya cacing-cacing naga-naga. Prinsip hidup gue. Wis. Nggak cuma soal cinta aja. Mhm. Prinsip hidup gue itu adalah cacing-cacing naga-naga. Lu jadi sekalian, hancur sekalian. Udah, simple. Biasanya dengan attitude kayak gitu malah lu maju ya? Kenapa? Ya dengan attitude kayak gitu lu bisa maju lebih cepet gitu. Karena nggak ada yang banyak dipikirin. Kalau misalnya ya lu tau lah tipikal cewek ya, yang mungkin pemalu apa gimana, justru mereka malah mendiskon buang-buang waktu ya. Apalagi gimana? Sebenarnya nggak buang-buang waktu juga, karena kadang menunggu pun bukan berarti tidak menunggu itu bukan berarti kita akan mendapatkan sesuatu yang kosong. Iya. Gitu. Cuman balik lagi ke selera kita masing-masing, sabar nggak? Kalau gue nya tipikal orang yang sabar, mungkin gue juga tidak menyalahkan untuk orang yang suka menunggu gitu. Cuman karena gue sendiri orang yang nggak sabaran, gue mengambil jalan lain, yaitu dengan cara gue maju duluan. Kalau ditolak ya udah, di dunia nggak cuma lu doang yang ganteng, banyak kok yang ganteng. Iya, oke. Terus lo maksudnya pastinya nggak cuek gitu ya. Kalau cewek kan kayaknya ada rasa dia mendem, misalnya dia ada ditolak dia langsung galaunya lama gitu. Lu kalau galau lama nggak? Kalau gue galau nggak lama tapi dalam banget. Nangisnya gitu. tuh kayak bener-bener kayak Menjerit. sedih banget, menderita banget, tapi nggak lama. Itu terbukti karena ini bukan putus cinta yang pertama atau mungkin ditolak yang pertama sama orang. Kalau putus cinta mungkin galaunya lain ya sama ditolak ya. Kalau ditolak itu mungkin lebih bentar lagi dibandingkan patah hati karena putus gitu. Kalau ditolak ya itu paling lama-lama ya seminggu lah galau. Tapi habis itu kita normal lagi. Beda kalau putus cinta ya mungkin karena udah keseringan bersama, terus banyak kenangan dan lain-lain, itu mungkin bisa beberapa bulan. Awalnya gue berpikir bahwa gue akan move on itu bisa 6 bulan atau 1 tahun. Ternyata nggak nyampe 6 bulan, Bambang. 3 bulan gue udah lupa. Gitu. Jadi pas galau kita lebay kadang nih ya. Cewek tuh kalau lagi galau lebay ya. Bukan lebay, overthinking. Ya overthinking ya. Ya kan? Ibarat kita mau lompat nih, lompat ke sawah. Sawah itu kan ada lumpur. Kita udah berpikir kalau kita akan tenggelam. Tapi pada saat gue lompat ke sawah, ternyata cuma 1 betis. Tapi gue udah mikirnya karena gue udah takut duluan. Wah, ini 1 leher nih. Wah, ini gue tenggelam nih. Di dalam lumpur. Ternyata itu cuma pikiran gue yang overthinking aja. Yang sebenarnya nggak seburuk apa yang gue pikirin. Nah, lu kan bisa menghandle itu ya. Dengan kata lain tadi lu bilang, wah ini bakal 6 bulan nih, taunya cuma berapa bulan cepet gitu kan. Iya kan, hilang kan. Ada cewek yang kayaknya malah
Pikiran 6 bulan taunya 3 tahun loh. Kayaknya semacam beban batinnya tuh kayak susah dilepasin gitu. Lu punya teman Karena kayak gitu nggak? ah enggak, move on gue Nggak ada. terlama itu 1 tahun itu karena hubungan gue lama banget waktu itu. Oh. Sampai beberapa tahun, eh, lebih dari 4 atau 5 tahun ya. Jadi kayaknya wajar banget kalau move onnya 1 tahun. Tapi kalau seandainya hubungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya paling-paling 6 bulan lah, paling lama. Gini, lu maksudnya ada cewek yang mungkin tipe pemalu atau gimana lah, dia susah move on lah, tuh Kalau kan? susah kalau susah move Hmm. on terus dikaitkan dengan pemalu, berarti kan kendalanya dia tidak mau membuka diri untuk orang lain, orang baru yang jauh lebih baik Ah, daripada pasangan lamanya. Berarti ya cari kesibukan aja, kan move on kan nggak harus hmm. punya pacar baru, tapi bisa dengan cara lu mengalihkan diri lu dengan hobi-hobi baru lu atau hobi lama Hmm. lu yang akan lu lakukan sekarang. Jadi emang kalau lagi galau, lagi kepikiran gak enak, aktivitas lah ya, ngapain gitu ya. Yang paling utama yang paling disuka sih, Hmm. Hmm. paling suka kayak misalkan main game, itu kayak killing time banget ya kan, Cewek, kalau udah move on ya kan. game. Hmm. Cewek main games. Gue Lu main kalau games. lagi gitu, oh, lu berarti kayak tomboy gitu ya, Beb? Maksudnya, nggak hobi laki-laki lu demen gitu, ya kan? Ya nggak sih? Gue suka main game itu gara-gara gue diracunin sama teman kantor gue, Oh, dimana gitu. awalnya gue gak suka Mobile Legend. Gue main gamenya paling kayak Gatris, Candy Crush gitu. Iya, 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 iya. Iya, Terus iya. tiba-tiba diracunin main Mobile Legend. Awalnya 1 bulan pertama gue gak suka. Beberapa bulan setelah gue main Mobile Legends, sekitar 3 bulan, gue patah hati. Main Mobile Legends gue sampai expert audit ya. Oh, gitu. Jago berarti. Lu boleh cek nih teman-teman yang lagi main Mobile Legends, gue nomor 88 the best audit di Tanah Abang. Tanah Wih, Abang. jadi ada positifnya galau ya. Jadi jadi jago legend. Bangga banget jadi the best Oh, audit iya, Tanah Abang nomor 88. iya, iya. Ah, gini Jo. Lu kan bilang lu nembak cowok duluan ya. Nah, itu juga salah satu impian cowok-cowok. Mereka kayak ada semacam bangga gitu, kayak merasa dirinya tuh kayak keren gitu. Kalau ada, jangankan ada cewek nembak ya, cewek suka aja deketin duluan lah, nggak usah nembak. Mereka bangga gitu. Kayaknya itu udah paling keren lah. Terus kalau apalagi kalau ditembak ya, itu udah ya kalau mereka suka ceweknya pasti mereka bangga banget gitu. Nah, Terus benar. gimana bikin cewek nembak gitu? Maksudnya apa yang bikin lu jadi mau nembak laki gitu? Ya bikin lu jadi seseorang yang menarik. Sebenarnya kalau kita memaksa Hmm. gini, kenapa gue tembak orang itu? Karena satu dia tipe gue banget. Misalkan Nah, dia gini suka. maksudnya gini. Ada nggak lu suka laki nih? Suka gitu, tapi lu nggak nembak gitu. Lu nggak nembak. Ada nggak? Ada juga, karena biasanya Ada. dia udah punya pacar. Kalau belum punya pacar pasti gue Oh, udah langsung gitu. deketin. Deketinnya halus, jangan langsung nggak kenal nih, toto, hey Ronald Frank, I love you, do you want to be my boyfriend? Ya, Nah, ya, gitu ya, kan. ya, ya. Ya jadi enggak, kita nggak bisa gitu, nggak bisa langsung tanya mereka buat pacaran sama kita atau apa. Tapi pertama kita harus PDKT dulu. Kita PDKT dulu, ambil hati mereka, baru kita tembakin. Dan hal yang bikin gue pengen nembak ke dia karena memang dia tipe gue banget. Kalau memang lu bukan tipe dia, terus lu memaksakan diri supaya gue ditembak sama nih perempuan, ya lu agak harus kerja keras banget untuk membuat diri lu berubah menjadi yang dia inginkan. Tapi gue nggak sarankan itu. Kenapa? Karena lu nanti nggak happy kalau lu memaksakan diri untuk jadi orang lain, bukan jadi diri lu. Gitu. Betul, Jadi kalau betul. misalkan lu suka cewek dan cewek itu tidak menembak lu, ya udah berarti memang kalian nggak cocok. Lu cari orang yang memang membutuhkan dan menginginkan kamu. Berarti kalau misalnya cewek kayak lu nih ya, tipenya gitu ya. Kalau demen laki-laki pasti nembak duluan lah kalau dia belum punya cewek gitu kan. Iya. Dan yang bikin lu suka laki-laki itu emang dari dasarnya aja suka kan. Bukannya Iya. laki-laki itu awalnya gini, bukannya lu nggak suka nih sama laki. Ya sorry, lu nggak suka sama laki-laki terus dia bikin lu suka.
suka terus baru nembak, enggak kan? Emang dari awalnya lu sudah suka gitu ya? Kalau yang dari awalnya gue suka, pasti gue nembak. Tapi kadang kan Hmm. ada dua jenis nih yang Nah namanya ya. cinta itu timbul. Ada yang Hmm. cinta timbul pertama kali ketemu, cinta pandangan pertama, atau cinta yang timbul karena kita kebiasaan bersama. Kalau yang Oh, memang dari awal kita cinta pandangan pertama, pasti gue yang akan maju duluan. Tapi kalau seandainya kita cintanya tumbuh karena kita sering bersama, itu biasanya gue nggak nembak duluan dan dia juga nggak nembak, atau kita jalan oh gitu. gitu. Lebih enak mana kalau misalnya lu demen duluan atau harus ada proses? Lebih seru mana gitu? Sebenarnya bukan lebih seru mana, yang penting endingnya kayak gimana. Oh gitu. Iya, gue udah suka banget sama nih orang ya kan. Udah suka, terus klimaks banget nih, suka banget ya kan. Tapi endingnya kayak anti klimaks gitu ya, males gitu. Ada juga yang gue awalnya nggak suka sama dia, terus gue biasa aja, terus makin klimaks, makin cinta, makin cinta. Terus endingnya kita jadian, nah itu yang penting endingnya. Ending klimaksnya itu kayak gimana? Contohnya? Ya endingnya lu jadian apa enggak, Bambang? Kalau nggak jadian ya udah, Oh, next. begitu. Jadi gini ya. Jadi kalau ada laki-laki nih, demen tipenya cewek kayak lu lah gitu ya, yang ceria, yang seru gitu. eh Buat deketin kayak lu gimana gitu? Kalau buat Satu pasti deketin, ngelawak ya, satu pasti ngelawak kan tadi dari awal lu udah bilang kan. Harus bisa ngejoke gitu. Paling iya, enggak seru lah. dan jangan satu buat deketin tipikal cewek kayak gua, lu jangan Hmm. tunjukin kalau lu butuh perempuan itu. Lu pura-pura lu Oh nggak butuh, gitu. lu biasa Lu aja. jual mahal gitu. Ya gue suka cowok yang jual mahal. Kalau jual murah gue malah Tapi males bukannya deket jadi sama kayak dia. belagu gitu. Bukannya jadi kayak belagu gitu. Ya jangan ketinggian, Wak. Ibarat itu Oh. kan kayak orang jualan. Cabai berapa sekilo? 50.000. 30 lah. Nggak bisa. 35. Yaudah saya pergi nih. Yaudah deh. 33 bungkus. Nah gitu. Sama kayak kita pacaran. Kita cari pacar ya kan. Kita saling tawar-menawar nih. Iya. Mau mana sama gue? Nggak mau, lu jelek. Emangnya lu cakep? Ya nggak juga sih. Ya udah jadian. Ntar dulu, tunggu dulu. Ya udah dicari lain. Ya udah jadian. Ya udah. Jadi misalnya ada laki-laki nih demen sama lu, kayak cewek kayak lu. Lu harus demen dulu sama dia kan? Tapi Baru dia gue, jual mahal gitu. Baru dia jual mahal. Kalau lu nggak demen dia jual mahal kan lu nggak tertarik kan? iya lu ngapain lu jual mahal? Gue aja nggak suka sama lu ya kan? Nah itu kuncinya ya teman-teman ya. Jadi boleh jual mahal, tapi pastikan ceweknya suka dulu. Nah ini kadang-kadang gue suka bilang juga nih sama subscriber gue, lu jangan terlalu murahan Jal, jadi laki lah gitu kan. Lu paling nggak harus jual mahal gitu kan. Tapi mereka pikir jual mahalnya ceweknya belum demen dia jual mahal gitu. Jadinya malah ceweknya Jangan. Tarik ulur sistemnya ya kan? Ya kayak jualan cabai tadi, tarik ulur. Lu carinya butuhnya di mana? Lu lihat si cewek ini butuhnya di mana? Kita pegang kunciannya di Iya. situ. Jadi pastikan Gitu. ya, Tapi itu ya gimana? gimana? Lu dulu deh. Enggak lupa gue. Ya, jadi ya intinya gitu. Kalau misalkan lu PDKT biar cewek-cewek yang tipikal yang suka maju duluan kayak gue ini, ya lu jangan terlalu nunjukin kalau lu butuh banget sama dia gitu. Biar dia ada sedikit effort. Kalau lu effort mulu, ya kan lu yang usaha mulu, lu nggak kasih kesempatan buat si ceweknya usaha, nanti nggak bisa kita taker. Nih cewek demen nggak nih sama kita? Gitu. Berasa gue Malah lakinya. iya. Malah ini ya, malah kayak kadang laki-laki kalau terlalu gampang ngasih juga kayak jadi direndahin gitu ya. Malah bisa dimain-mainin malah sama cewek kalau terlalu Iya. baik. Iya, boleh kadang baik sama cewek dan sekali harus sedikit lebih tegas. Kadang tuh kalau udah terlanjur baik gitu semuanya diiyain kadang gitu. Gitu. Jadi menghindari cewek-cewek yang cuman ngambil keuntungan di dalam proses PDKT kalian. Gitu. Lo tipe kayak gitu nggak? Lu suka ngambil keuntungan gitu? Ya gue lihat sih sepertinya enggak. Pernah nggak lu kayak gitu? Ada laki-laki demen sama lu take advantage gitu?
Kalau misalkan nih laki-laki udah gue tolak dan dia tetap maju terus pantang mundur dan bodo Oh, oke. amat dan kayak tidak ada harga dirinya, gue pasti Baru. akan timbul pikiran, oke, gue manfaatin kesempatan ini. Karena gue Hmm. melihat kelemahan dia yang nantinya Hmm. bisa gue jadiin kuncian. Oke, nih orang butuh gue banget. Gue minta apa aja pasti mau. Tapi kalau Hmm. udah cinta, ya kan, Iya. jangankan mau mengambil kesempatan, ya kan, tai kucing dikecapin juga enak, toh nggak? Oh gitu. Berarti lu tipe pengorbanan dong. Kalau lu udah cinta, lu rela ngapain gitu buat laki, ya kan? Bukan bukan gue aja, semua perempuan kalau udah cinta atau laki-laki kalau udah Hmm. cinta sama seseorang, Oh. tai kucing juga rasa coklat, Bambang, ya Nggak, udah kalau gitu. lu sendiri gimana? Lu pernah jadi bucin nggak misalnya? Gue bingung ya, kadang gue tidak seperti itu, kadang gue seperti itu, dan Oh. saat ini sih gue seperti itu gitu, dan hubungan yang sebelumnya pun seperti itu. Berarti mungkin iya kali gue bucin kali ya gue. Berapa lama lu jadi bucin biasanya? Baru-baru aja kali, gara-gara awal-awal gitu kali kan masih anget-anget lah biasa lah. uh, Ya. Awal-awal paling ya. Ntar kalau lama-lama biasanya baru kelihatan cinta kita masing-masing, kayak misalkan mulai pakai logika lah. Ngapain lo suruh gue ambilin, misalkan ambilin sana dalam lo di lemari atau gimana misalkan gitu. Biasanya udah pakai logika gitu. Tapi awal-awal pasti bucin lah ya kalau demen ya. Bucin tergantung dia bisa ngasih gue, bisa membuat gue bucin seberapa lama gitu. Oh Kalau memang gitu. dia penuh cinta kasih, mungkin disuruh bucin terus juga kayak mungkin bisa, tergantung kitanya kayak gimana. Oh, Jadi kitanya pacarnya. oke. Jadi fleksibel banget ya, nggak tahu bahwa lu kan ada Sebenarnya cewek yang kadang apa yang pasangan, apa yang kita lakukan, apa yang gimana ya, kita bucin atau enggak itu kan tergantung dari pasangan kitanya gitu. Kalau pasangan kitanya tidak tidak bisa membuat kita bucin, ya kita nggak akan seperti itu gitu. Kayak apa yang pasangan kita perlakukan ke kita, yang menjadi habit ke kita, itu sebenarnya terjadi karena sebuah proses, bukan karena tiba-tiba bucin gitu, enggak. Pasti ada prosesnya kenapa bisa sampai bucin atau semuanya dikasih. Berarti cintanya dipupuk setiap hari. Jadi pas awal lu lihat laki pasti love at first sight gitu ya kalau lu mau nembak segala macam ya. Kenapa? Kalau lu misalnya tadi yang maju duluan segala macam itu lu harus suka dulu dari awal ya. Uh, ya, Nggak, yang lu lihat apa? Lu jadi suka laki-laki itu yang lu lihat apanya? sebenarnya pertama bukan soal secara fisik kadang ya. Mungkin fisik iya, tapi kalau secara fisik ya udah cuma sebatas itu. Tapi kalau seandainya kita ada yang namanya chemistry yang kita dapat ketika kita dekat sama dia, itu nanti yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan mereka. Sebenarnya tunggu, gue mau ralat tentang bucin. Yang apa yang gue lakukan atau mungkin beberapa pasangan lain lakukan untuk mengasihi pasangannya itu sebenarnya bukan bucin. Bucin itu ketika lu dimanfaatkan, kan namanya bucin, Oh budak gitu. cinta. Budak cinta. Kalau seandainya gue memberikan semua apa yang pasangan inginkan atau pasangan memberikan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya bukan bucin nama tepatnya. Ya memang karena mereka mengasihi. Yang bucin itu atau budak cinta itu apabila lu disuruh-suruh, tapi ketika lu suruh balik pasangan lu tidak mau. Itu menurut gue. Dia Gitu. Jadi rela gitu ya. iya, jadi Rela ada. Cuma sekarang di semua orang tuh dipukul rata. Kalau lu nurut sama pasangan lu berarti bucin. Sebenarnya bucin itu kita pecahin lagi nih, budak cinta. Berarti diperbudak sama cinta. Kalau kamu mengasihi pasangan kamu, terus kamu rela atau willing untuk memberikan sesuatu ke pasangan kamu atau menuruti apa semua yang pasangan kamu mau, itu bukan berarti dia budak cinta, tapi karena take and give. Pasangan kamu kasih apa ke kita? Pasangan aku kasih apa ke aku kasih apa ke pasangan aku. Lakor dong, pasangan kamu kasih apa ke aku. Nah gitu. Jadi nah, yang lu pernah kan bukan bucin, tapi ya karena gue mengasihi pasangan gue. betul. Jadi itu cinta lah, bukan bucin lah ya, karena cinta gitu ya. Cinta. Cuman Kalau orang-orang bucin kadang-kadang kan suka pukul rata. Beb, kita pergi minum-minum yuk. Aduh nggak bisa, gue nggak enak sama cowok gue di rumah. Bucin lu. Sebenarnya bukan bucin ya, karena si pasangan kita juga punya
punya rules kayak misalkan kita kalau hari Sabtu kita nggak boleh main sama teman misalkan gitu. So harus Jadi bedanya di situ ya. Jadi bukan bucin ya, tapi emang lu pernah jadi bucin nggak? Jadi kan tadi kan cinta tuh ya. Maksudnya bener-bener bucin gitu. Pernah nggak? Bucin yang bener-bener kayak disuruh-suruh terus dianya enggak, itu enggak mungkin. Iya. Nggak pernah. Mungkin pernah, tapi paling nggak lama, paling sekitar sebulan. Pasti nggak mungkin lama maksud gue. Kenapa nggak mungkin lama? Gue kan punya otak, gue mikir. Kalau gue dibucinin orang, terus tiba-tiba gue mau disuruh-suruh, udah kayak orang bego lah disuruh-suruh sama dia, gue pasti otak gue akan mencerna, oke, yang dia minta ini bukan sesuatu yang harusnya gue berikan. Karena dia tidak take and give sama gue, dia cuma mau minta ini itu banyak demanding. Ya udah, aku pasti akan tersadar dan berarti kalau cewek-cewek yang bucin itu dia sebenarnya butuh tuh laki ya, kayak kalau dia nggak ada tuh laki dia kayak mati gitu ya, sedangkan lu nggak butuh kan sebenarnya, cuma nikmatin aja bareng gitu kan, makanya lu nggak ngebucin gitu. Kenapa? Iya, jadi kalau yang bucin, kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi kalau cewek yang bucin itu sebenarnya dia butuh laki-laki itu gitu. Misalkan kalau nggak ada laki-laki itu dia kayak kosong, kayak mati gitu. Kalau lu sebenarnya lu nggak butuh, cuma lu nikmatin bareng aja gitu kan. Jadi lu nggak ngebucin kan? Iya. Oke. Tapi kan udah sayang pakai banget, gimana tuh? Tuh banyak yang nanya. Tuh itu tuh. Mau yang mana dulu nih? Tolong hostnya Yuk kita jawab. Ya. Nih, cinta itu harus ada take and give gitu ya, Kak? Tuh, ada yang nanya tuh. Harus dong. Harus. Take and give-nya apa? Gini loh. Kalau misalnya lu take and give, lu nggak ngasih tulus dong. Kenapa? Kalau take and give nggak tulus dong. Oke, take and give. Gue memberikan bukan berarti gue mengharapkan sesuatu. Apa yang gue berikan, ya gue sudah ikhlas. Tapi kadang pasangan suka tahu diri. Oke, ini orang udah kasih gue A, itu bukan berarti harus benda ya. Contoh, nih cewek udah kasih gue waktu, selalu perhatian sama gue. Oke? Si cewek ini memang tidak mengharapkan lu untuk memberikan waktu yang apa yang dia berikan. Contoh, waktu tersebut. Contoh waktu ya. Tapi sebagai pasangan yang baik, apabila kamu menerima sebuah perhatian atau waktu atau benda atau apa, lu pasti punya pikiran untuk kasih yang lebih bagus lagi daripada apa yang dia kasih. Contoh kecil ya, ini cuma kayak kiasan aja. Lu kasih gua contoh HP Samsung, HP iPhone 6 lah, iPhone 6 lah. iPhone 11 dong. Nah, kan kita mau pakai perbandingan. Oke, iPhone 6. Oke, si pacar gue kasih iPhone 6. Oke, gue kasih dia iPhone 7. Si ceweknya balikin lagi, lebih besar lagi. Oke, iPhone 8. Si cowoknya balikin lagi, iPhone 9 dan seterusnya. Itu contoh kecil aja. Sama seperti kayak misalkan si pasangan lu sudah memberikan waktunya, cintanya ke kamu dengan misalkan kadar segini. Lu kasih dia balas segini. Nanti dia pasti akan balas lagi segini. Yang akhirnya karena kita saling membalas dengan secara positif dan lebih bagus, nanti akan cinta itu akan terpupuk karena kita kayak saling mengasihi. Tapi kalau seandainya pasangan lu udah kasih waktunya, cintanya, materinya dan semuanya, dan lu santai-santai aja dan tidak memberikan apa-apa, nanti itu menjadi sesuatu yang tidak bagus dan mempengaruhi hubungan kalian, yang nanti si ceweknya akan berpikir, oke, lu cuman memanfaatkan gue aja, atau mungkin si cowoknya akan berpikir, oh lu cuman mau uang gue aja, waktu gue aja, cinta gue, perhatian gue, tapi lu tidak memberikan sesuatu yang sebaliknya ke gue. Nah, itu yang namanya take and give. Pasangan tidak mengharapkan kembali, tapi kita tahu diri untuk memberikan hal tersebut kepada pasangan yang setara, kalau bisa yang lebih bagus lagi. Ya berarti itu take and give yang sehat lah, take and give yang setara gitu ya. Tapi ada orang mikirnya take and give gini, gua ngasih, lu harus ngasih balik loh, dia ngarepin gitu lah. Lu tau lah misalnya, ya bukan gitu ya. Jadi jangan, karena banyak laki-laki gini loh Beb. Gua ngasih lu perhatian, gua ngasih lu hadiah, lu harus cinta sama gua ya. Dia kayak diem-diem ngarep gitu kan. Nah kalau ceweknya nggak ngasih, dibilang lu matre, lu digituin. Jadi kayak
Paham gak sih maksudnya? Jadi itu take and give-nya kayak ya nggak, dia ngarepin gitu, nggak tulus. Nah sedangkan yang bagus itu yang tulus ya, yang lo omongin kan Iya. tulus gitu. Nah, jadi kalau seandainya take and give itu bukan berarti kita memberi terus kita minta itu balik, bukan. Cuman ya selayaknya aja kita sudah diberikan Iya, sesuatu ya kita membalas dong iya, gitu. iya. Ketemu cewek sama-sama suka langsung dibuka aja. Waduh, lu pernah nggak kayak gitu? ketemu ketemu cewek saling suka langsung dibuka aja, itu Iya. tergantung kedua belah pihak ya. Kalau seandainya dua-duanya sama-sama mau, why not gitu kan, jalanin aja. Tapi Lu pernah nggak misalnya ketemu laki baru ketemu sama-sama suka terus kayak gitu gitu? biasanya kalau yang kayak gitu jarang banget ya. Oh jarang ya. Kalau seandainya ada pun itu nggak bertahan lama ya, dua Ya betul hari betul betul betul. dua hari Itu kayak cuma momentarily gitu ya. Iya, dia paling sehari dua hari ya, paling lama seminggu lah. Kalau yang memang bertahan lama itu biasanya butuh proses PDKT dan lain-lain. Nah betul betul betul. Makanya nih teman-teman juga kayaknya proses tuh perlu ya. Jangan, karena kebanyakan laki-laki gini, Ju, mereka maunya cepet-cepet aja. Mereka pikir kalau udah begitu ceweknya bakal suka. Enggak, justru dengan adanya proses gitu kan, PDKT dulu yang bener, nanti eh, jadi lebih kuat kan ininya, relationshipnya. Kalau enggak paling cuma sementara doang gitu loh, ya nggak sih? Nggak lama, nggak lama. Paling lama Iya, seminggu. makanya Udah habis itu bubar. makanya makanya prosesnya perlu ya. Maksudnya lu laki-laki lu tahan-tahan aja dulu gitu, lihat dulu kecocokannya, jangan main cepet-cepet aja gitu. Ya cewek banyak juga yang nggak suka kan, dan andaikan kalau kayak gitu juga nggak lama gitu. Ya, Jadi penting tuh proses, sabar dikit. prosesnya PDKT dulu. Biar apa ya? Biar lu bisa lebih netral nih. Ini sebenarnya ini orang yang gue inginkan dan gue butuhkan atau tidak gitu. Hmm, Karena hmm, kadang dalam sebuah PDKT atau misalnya PDKT itu kan pasti kita harapannya itu punya bisa jadian sama si orang ini ya. hmm. Oke, kalau kita PDKT itu akan ke arah sebuah hubungan kayak misalkan pacaran, atau mungkin setelah pacaran akan ada yang namanya pernikahan. Lu PDKT sama orang, lu tuh harus lihat dia ini orang yang lu inginkan atau yang lu butuhkan. Anjing. Iya, tahu, tahu. Galak tuh. Dari tadi tenang, tiba-tiba menggonggong. Iya, iya. Dia nggak terima kayaknya gue ngomong. Oke. Iya, iya, iya. Udah belum nih? Ya udah sih, ngomong aja lah, nggak apa-apa. Oke. Semoga bisa dengar. Bisa, bisa, bisa. Gue kedengeran kok. Kalau nggak ini aja baca bibir. Nah, jadi kalau kita harus lihat orang ini yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Lebih bagus Ya. lagi kita bisa dapetin orang yang kita inginkan dan kita butuhkan. Tapi biasanya nggak ada yang dapat paket lengkap kayak gitu, antara yang kamu mau atau yang kamu butuhkan. Gitu. Biasanya kalau yang kamu mau itu mereka tuh cuman bisa bikin kita tertarik sama mereka, tapi dari pribadi mereka atau personality mereka itu sama sekali tidak ada yang menjadi kriteria kita. Kayak misalkan kalau Julia kan tipikal orang yang needy, mungkin ceria, tapi aku tipikal yang suka disayang, suka dikasih Manja, manja. manja banget gitu kan. Terus aku suka sama orang dan orang itu tuh cuman bisa bikin aku suka sama dia, tapi setelah aku dalemin lagi, dia tidak penyayang, kasar, nggak perhatian, sibuk terus dan lain sebagainya, terus nggak lucu, terus nggak suka musik, aku suka musik terus dia nggak suka musik. Ya udah, aku pasti akan berpikir lagi dan aku mundur. Kalau seandainya aku maju terus pasti nggak akan lama, karena kita nggak karena dia bukan yang kita butuhkan. Dipaksain gitulah ya jadinya ya. Nah, mencari pasangan itu seperti kita makan makanan sehat. Makanan yang banyak kolesterol itu enak banget, tapi kolesterol itu adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu kayak misalkan protein yang banyak, ya kan,
vitamin yang banyak, dan kebanyakan makanan-makanan itu nggak enak. Tapi kita dipaksa untuk menyukainya dan menerimanya. Sama seperti pasangan. Ketika kita cari pasangan, jangan hanya cari yang kita inginkan saja, tapi cari yang kita butuhkan dulu, baru kita akan buat sebagai sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Nah, ini gue mau tanya nih, pernah nggak pas lu pacaran lu selingkuh gitu? Pernah lah pasti. Kenapa? Apa yang bikin lu jadi selingkuh gitu? Apa yang bikin gue jadi selingkuh? Sebenarnya itu banyak hal, tapi mostly yang bisa bikin gue selingkuh itu karena dia selingkuh duluan, atau gue merasa hubungan ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Itu pasti gue akan selingkuh. Nggak lu putusin gitu? Selingkuh Karena dulu? kenapa selingkuh kayak gitu? Karena gue suka galau antara gue pengen putusin tapi gue takut gue nggak bisa tega ya? dari dia. Nggak bisa. Udah aku cari cadangan dulu. Sebenarnya sih cuma cadangan aja. Jadi gitu ya, biasa cewek kalau mikirnya gitu, mereka cari cadangan dulu ya, bener ya? Kenapa? Ya nggak, maksudnya cewek kan, ya maksudnya gitu mikirnya. Misalnya cewek lagi pacaran nih, terus misalnya sepertinya dia sudah, ya ada yang nggak suka lah gitu sama laki itu kan. Tapi ada satu sisi dia takut kalau ntar gue putusin, gue nggak nemu lagi nih kayak dia gitu kan. Iya. Nah jadi solusinya dia selingkuh dulu, nyari cadangan gitu ya, bener ya? Iya. Oke. Nah terus gini, kalau sebagai laki-lakinya, dia harus tahu gimana bahwa lu tuh kayak relationship-nya kayak lu bingung gitu sama dia. Biasanya kelihatan dari komunikasinya. Komunikasi udah nggak enak, berarti ada something. Gitu. Sebenarnya kita untuk punya hubungan dan kita punya masalah sama pasangan kita itu wajar. Yang paling penting, kita duduk berdua, cari jalan tengah. Kita berantem hebat boleh, tapi harus ada resultnya. Oke, kita harus gimana? Oke, contoh, gue gak suka lu kalau tidur ngorok. Oke, gue gak suka lu kalau tidur gak gosok gigi, misalkan gitu. Oke, berantem. Kita berantem, tapi berantem itu ada dua nih, yang berantem dan ujungnya kita malah saling ego. Gue gak mau ngambek, atau kita udah maki-makian, tapi kita cari jalan tengahnya dan kita menghasilkan sebuah kayak jalan tengah. Oke, gue mau mulai sekarang lu kalau mau tidur lu gosok gigi dulu, atau mungkin kalau yang ngorok mungkin lu bisa pakai penutup telinga dan lain-lain. Jadi cari solusinya. Jadi selingkuh itu gara-gara ada ribut-ribut itu ya? Kenapa? Ya tadi lo selingkuh itu karena ada ribut-ribut mungkin ya dari. Ya, karena ada sebuah masalah yang tidak terselesaikan, nanti akan jadi perselingkuhan. Jadi makanya gue kayak belajar dari hubungan yang sebelumnya, ketika gue ada masalah, gue nggak boleh ngambek, tapi gue harus ngomong. Karena kalau gue ngambek nanti akan jadi perselingkuhan, entah di guenya atau di pasangan. Gitu. Oke. Jadi perhatikan tuh teman-teman ya, kalau ada masalah sama cewek, lu ngomongin, lu solve gitu. Gue pindah dulu, dia anjingnya resah. Iya udah. Anjingnya berisik banget. Oke, lanjut. Ya. Julia realistis banget ya. Realistis. Iya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pacaran ada masalah sama cewek, pastikan masalahnya selesai. Kalau misalnya ngegantung, bisa aja ceweknya malah mikir jadi selingkuh gitu. Karena mungkin ya itu jadi dipikirin terus atau gimana kan. Nah kadang kan mungkin kalau lu belak-belakan ya, kalau ada masalah gue gak suka lu ngomong gitu kan ya. Ayo kita diskusi. Tapi ada juga cewek yang diem-diem aja kan. Ada yang diem-diem aja. Kalau ada yang diem-diem aja berarti elunya harus peka sebagai laki-laki. Ya itu. Pekanya gimana? Pekanya gimana laki-laki? Gini. Laki-laki gimana supaya peka kalau nih cewek maunya apa? Kan biasanya baca di body language atau apa gitu. Menurut lo gimana? Kalau kebetulan gue bukan tipikal yang suka mendem-mendem gitu ya. Iya gue agak bingung juga kalau seandainya untuk gimana nanggepin atau menanggapi cewek yang dia sukanya mendem,
ya kalau gue saran ya lu harus peka, tapi pekanya gimana gue nggak ngerti gue harus kayak Ya, gimana, ya, karena ya. perempuan Karena itu itu punya bukan banyak, bukan lu ya. karena perempuan itu punya banyak 1.000 cara atau 1.000 Hmm, hmm, kode hmm, untuk hmm, mengutarakan hmm. apa isi hati dia gitu. Selingkuh itu Oke, oke. passion atau pelarian? Pertanyaan macam apa itu? Dua-duanya Seling, kali ya. selingkuh itu passion atau pelarian? Sebenarnya kalau misalkan dibilang passion nggak juga ya. Masa passionnya selingkuh, gimana sih lu? Atau ada cewek yang emang suka selingkuh, tapi dia nggak bakal bilang passion gitu, dia bakal diem-diem aja Enggak, gitu. kalau seandainya Ada selingkuh juga kan ya. pasti ada sebabnya, karena mungkin si cewek Betul, ini betul. tidak mencintai pasangannya makanya diselingkuh. Kalau cinta nggak mungkin selingkuh. Kenapa? Kalau lu cinta ya, menurut pengalaman gue cinta banget sama orang. Ada orang yang jauh lebih baik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih segala-galanya, lebih terkenal atau apa, itu nggak akan ngelirik dia. Ya, Oh gitu. seganteng-gantengnya orang lain dan kita sadar misalkan cowok gue kalau misalkan pasangan kita ya udah gantengnya cuma segitu gitu, misalkan Kapten Amerika ya kan, siapa sih itu nama aslinya, terus deketin gue Ya gitu itu. kan, gue pasti akan Demen tolak juga loh. meskipun gue Oh tahu gitu. Kapten Yakin. Amerika dan dia terkenal atau apa. Buat gue ya pasangan gue yang paling ganteng, sama Oh, seperti oke. orang-orang lain, buat mereka pasti pasangan mereka yang paling cantik, paling ganteng, walaupun ada orang lain yang lebih baik kalau mereka cinta sama pasangannya. Kalau enggak, ya kan, ada yang lebih jelek juga pasti mereka ngelirik. Oh begitu. Tuh Iya. ya dengerin ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu cowok ganteng, jangan sok kegantengan. Karena cewek kalau misalnya nggak cinta, walaupun kamu ganteng, dia bisa ngelirik sama yang lebih jelek gitu. Benar ya? Iya, karena kadang nggak cuma ganteng aja yang bikin jatuh cinta, tapi perhatian. Betul. Oh perhatian. Lu demen diperhatiin dong. Gue suka diperhatiin. Hmm. Gue suka diperhatiin kan nggak cuma gue doang ya, semua perempuan suka diperhatiin. Cemburu nggak? Cemburu nggak? Gue cemburuan banget. Oh gitu. Mau Jadi pacar kalau gue, misalnya mau pacar gue hmm, ngapain, gue tuh pasti suka yang cemburu. ngikutin, Ya, yang ngikutin gimana tuh maksudnya? nggak lu cemburu nggak? Lu cemburuan nggak gitu? Cemburuan? Ah, terus misalnya kalau suka merestriksi nggak? Restriksi tuh gimana? Maksudnya mau pergi lu pamit dulu sama siapa gitu. Terus Oh enggak. lu cek gitu. Dari di mana sekarang sama Gue kalau siapa nggak ada gitu. yang mencurigakan, gue nggak akan cemburu. Tapi kalau ada yang mencurigakan dikit, Hmm. walaupun dia tidak ngapa-ngapain, gue pasti akan bertanya-tanya. Kayak misalkan Hmm. pulang kerja misalkan jam 8 paling malam, terus tiba-tiba jam 8 masih nggak ada kabar, gue pasti akan nanya, lu di mana? Kok belum pulang? Ngapain aja? Gitu pasti. Tapi kalau nggak ada yang Jadi mencurigakan, gue nggak akan tahu, nggak akan jadi cari mungkin tahu. yang tadi gue omong itu posesif kali ya. Cemburunya posesif gitu ya. Bisa jadi. Kalau lu cemburunya ya realistis lah gitu ya. Ya oke. Jadi ya itu tadi ya teman-teman kita ngomongin karakter cewek yang kayak Julia gitu, yang dia suka apa, dia itu kayak gimana. Jadi misalnya teman-teman suka sama cewek kayak Julia ya butuh perhatian gitu-gitulah ya, seneng dimanja dan lain-lain. Dan kalau ada masalah diomongin ya. Tapi kayaknya lu saklek sih orangnya ya. Saklek tuh kayak mana? Jadinya maksudnya ngomong speak out gitu. Nah itu enaknya kalau punya tipe cewek kayak lu sih menurut gua. Lu speak out gitu kalau ada apa tuh nggak dipendam gitu. Nah ada juga cewek kan yang mau apa mungkin dia malu apa dipendam. Nah itu ribet menurut gua. Julia Pusing. idealis dan dominan kayaknya. Oh gitu lu dominan nggak? Sebenarnya sebenarnya gue dominan, tapi Oh gitu. uh, pasangan gue harus lebih dominan dari gue. Soalnya kalau enggak dia, gue pasti bakal nggak mau nurut sama dia. Berarti suka berantem dong kalau sama-sama dominan gitu. Iya, pasti Oh gitu. gue mau A dia mau B, nggak bisa. Ya udah gimana gitu. Tapi nanti pasti harus ada yang ngalah. Oh, apakah lu selalu ngalah atau harus dia selalu ngalah? Saling, saling ngalah. Soalnya nggak bisa dalam hubungan kita terus yang ngalah, harus saling. Berarti ganti-gantian gitu. Ganti-gantian. Kadang kalau gue yang Oh. lagi gila, ya dia yang ngalah. Kalau dia yang gila, gue yang ngalah. Atau Kalau nggak kita dia sama-sama yang gila berdua.
Kalau dia yang ngalah terus lu males ya, kayak lemah banget sih lu gitu. Males. Iya, Laki-laki harus harus ada power gitu ya. harus bisa bikin gue ngalah. Hmm. Tapi kalau dia ngotot terus, lu juga males kan? Males, kayak kita kayak nggak Mm-mm. dihargain. Jadi emang harus ganti-gantian gitu ya. Yes. Oh, sebenarnya laki-laki juga harus ngotot ya kalau sukanya tipe kayak lu ya, harus ngotot tapi ada momen-momen tertentu ngasih lu chance untuk dominan juga gitu ya. Yes. Oke, oke. Pernah nggak ada laki-laki udah punya pacar terus dia selingkuh gitu sama lu? Pernah lah, Oh gitu. pernah. Jadi dia udah punya cewek terus selingkuh sama lu gitu. Iya, tapi biasanya itu gue nggak tahu duluan, bukan yang gue udah tahu terus gue ngaku Oh itu gitu. enggak. Iya, 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 Itu iya. gue paling anti nikung-nikung gitu. Karena gue tahu rasanya ditikung tuh nggak enak. Kalau seandainya gue Mm-mm. udah terlanjur, dia misalkan udah punya pasangan kayak pacar gitu, terus tiba-tiba dia mendua sama Mm-mm. gue, itu lain cerita karena kita udah terlanjur suka dulu baru kita tahu gitu. Kalau seandainya udah tahu udah punya pasangan, terus tetap dideketin itu nggak tahu diri namanya. Jadi lu pernah suka sama pernah nggak lu suka sama laki-laki, lu tahu dia udah punya cewek gitu. Tapi Kalau udah punya lu suka. cewek dan gue suka sama dia, ya gue paling mundur alon-alon aja ya kan sebelum ambiar. Gue mundur aja daripada gue sakit hati. Ya paling banyak-banyak berdoa mau gak cepat putus gitu. Oh gitu. Lu nggak gimana tuh. Pernah nggak lu diajak selingkuh gitu? Maksudnya dia udah punya cewek, dia ngasih tahu lu. Terus ya tetap gue mau sama lu gitu, tapi gue selingkuh nih gitu. Gue pasti akan bilang, lu harus Kesian pilih salah ceweknya. satu. Gue bilang Oh lu harus pilih begitu. salah satu. Lu nggak bisa jalan dua kayak gitu nggak bisa. Walaupun gue suka banget, Hmm. dia suka banget, ya berarti kalau kita sama-sama suka ya lu putusin satu lah. Bukan lu mau dua-duanya, antara gue atau dia. Balik lagi ke Hmm. prinsip gue, cacing-cacing naga-naga. Lu mau sama gue, ya udah sama gue sekalian. Kalau lu mau sama dia, ya udah, gue sakit hati sekalian. Udah lu mau sama gue. Jadi lu kayak keras juga gitu sebenarnya ya. Kalau udah suka keras maunya, tapi kalau lu nggak suka ya udah lu nggak usah selingkuh gitu. Ada semacam keras lah gitu. Ya nggak Iya, sih? ya di depan Prinsip lah. keras, tapi ntar di rumah gue nangis. Ya gitulah paling. Kan itu tetap harus Oh kelihatan gitu. strong kan. Leo tuh kebanyakan gitu, anak Leo ya kan. Oh gitu. Jadi lu percaya harus zodiak kelihatan nih. harus kelihatan strong gitu. Abis itu nyampe rumah ambiar nangis. Oke, oke. Coba kita lihat lagi pertanyaan. Pernah LDR nggak? Tuh. Pernah LDR pernah, tapi nggak lama abis itu bubar karena nggak bisa pacaran Hmm. LDR lama-lama itu karena kita nggak tahu mereka ngapain dan mereka juga nggak tahu kita ngapain. LDR buat Dan beberapa waktu boleh lah, lama-lama jangan. Bisa gila lu. dan lu bukan tipe LDR ya? Lu Enggak. nggak bisa gitu. Karena kan gue anaknya suka diperhatiin, suka dimanja-manja. Kalau LDR siapa nanti yang manjain gue? Maksudnya manjanya harus deket ada di lu kan gitu. Yang bener-bener. Nggak bisa jauh-jauh. Nah, gue mau tanya, Hmm. bahasa cinta Hmm. apa? Sebutin. Sentuhan, Mhm. kata-kata, pemberian. Iya kenapa emang ya? Kalau lu apa? Oh sentuhan, oke sip. Apa sih kata-kata? Enggak kan? Bisa nggak sih satu orang itu miliki 3 atau lebih dari satu bahasa cinta? Ya ada primerinya lah, primeri yang ngaruh sih. Yang ngaruh tuh primeri. Primary gue pertama Hmm. perhatian, Sentuhan lah, udah. sentuhan. Yang kedua gift, Give, ya. ya. Oke. Terus Berarti yang emang kalau LDR kan nggak bisa sentuhan ya. Kalau nggak bisa sentuhan kan lu nggak ngerasain love itu. Sentuhan maksudnya bukan sentuhan yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Sentuhan maksudnya ya dibelai gitu kan, dipeluk. Harus ada itu kan. Kalau lu nggak begitu kayak ada yang kurang, itu gimana ya? Nggak enak aja ya. kayak ada yang kurang. Gini, kalau lu LDR nih, kan sempat LDR cuma nggak lama ya. Kan lu butuh sentuhan tuh. Iya. Lu dari sumber lain nggak? Apa? Sumber lain? Iya, maksudnya lu sama temen gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tetap Karena loyal ya. gue
pas saat itu kan gue suka sama orang itu, jadi untuk gue sama orang lain nggak bisa. Tapi lama-lama nggak kuat pasti. Oh, oke, oke. Jadi emang harus ada sentuhan ya? Iya, harus ada sentuhan secara fisik. Bukan Iya, online, iya, iya. sentuhan online, sentuh Ronald. Nggak berasa. Iya, iya, iya. Nah itu ya pokoknya cewek kayak Julia Mango itu bahasa cintanya sentuhan. Wah, itu keren sebenarnya. Laki-laki juga pasti suka lah ya. Cara mengatasi Apalagi, kebosanan hubungan 4 tahun, bagaimana? nah ya tuh gimana? Lu paling lama pacaran berapa? Berapa lama? 5 atau 6 tahun ya. Gila lama banget. Terus bosen nggak? Sebenarnya nggak bosen, tapi karena hubungan sudah tidak sehat untuk beberapa tahun terakhir, nah ini kita memutuskan untuk pisah. Tadi pertanyaannya untuk menghilangkan kebosanan kalau pacaran gimana? Melakukan hal-hal seru bersama, dan biasanya kayak cari hobi bareng. Kayak misalkan lu hobinya main games, ajaklah pacar lu atau racunin pacar lu buat main games juga. Atau misalkan lu hobi main gitar, lu racunin si pasangan lu buat main gitar juga. Kalau kita punya hobi yang sama, biasanya tidak bosan. Jadi kesamaan ya, kesamaan interest ya. Iya, iya. Oke, oke. Nah, jadi ya satu lagi deh pertanyaan deh. Habis itu kita closing ya. Soalnya gua jam ini mau cabut juga sih. Eh, ini ada cewek nggak nih yang mau nanya ya? Ayo. Ayo, mau nanya siapa? Nah, nih ada laki-laki mau nanya tapi agak ngelaneh, nggak apa-apa ya, Ju? Ya udah, tanya aja. Size penting nggak, Kak? Sebenarnya selain size juga tentang teknik. Oh, begitu. Nah, ini harus lu jabarkan secara panjang lebar sih. Terus untuk perilaku Leo lu umpetin dulu ya. Ya. Oke, jadi teknik, selain size juga harus teknik juga. Ya. Size itu tergantung kita punya standarisasi masing-masing. Kayak misalkan Hmm. standar SNI, ya berarti ya udah size lu masuk SNI enggak, atau lu di bawah SNI. Standar Indonesia, ya kan? itu topik ini sih, topik sensitif ya. Tapi Nah, tapi kalau bener ya. seandainya misalkan size lu misalkan di bawah standar, lu harus tonjolin di teknik. Nah, ya betul betul teknik. Jadi Karena bukan intinya hanya kan kita semua hal tuh pasti ada plus minus. Jadi kalau misalkan size lu kurang bagus, tapi lu tekniknya bagus, kita akan lupa sama size. Kita akan bilang, oh ternyata size nggak penting, yang penting teknik. Tapi kalau seandainya uh, lu nggak punya tekniknya teknik, jelek, tekniknya jelek ya, size itu lu ya. gedein aja gitu. Tapi nggak bisa gedein, gimana cara gedeinnya? Yang paling penting kita harus belajar teknik lah. Ada dipijit. Emang iya? Ya itu Iya, semuanya pasti dipijit. akan membesar kalau dipijit, Bambang. Ya nggak juga dipijit. Itu butuh kesabaran. Banyak yang nggak sabar. Dipijit kasih balsem ya udahlah, nggak usah ngomongin. Iya, iya. Oke. Jadi gini ya, jadi gue simpulin ya, ini banyak juga yang nanya-nanya sih laki-laki. Dia sukanya tipe kayak lu lah. Jadi tapi gue ngeliat teman-teman gue yang kayak lu juga punya kesamaan gitu ya. Uh, lu lu nggak suka, lu suka tekanan nggak, ditekan gitu, atau lu butuh space? Tekanan ini kayak gimana tekanan? Nggak, Tekanan. bukan itu. Tekanan maksudnya gini, laki-laki tuh kayak mempush lu gitu dengan misalnya gini, ada cewek kan kalau dipaksa-paksa dia nggak suka gitu, atau misalnya dia terlalu laki-lakinya terlalu ngejar I love you I love you I love you gitu, kamu di mana, Kayaknya aku kangen nih gitu. semua orang, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, semua orang-orang yang ada di dunia ini itu tidak suka dipush atau dikasih tekanan gitu, nggak suka pasti. Yang pasti Nah, harus dikasih pelonggaran. Ada yang butuh kayak semacam di apa namanya, dikasih perhatian lebih terus gitu. Kamu lagi ngapain? Kamu udah makan belum? Gitu. Nah, ada yang nggak suka kan, terlalu lebay cowok memperhatikannya. Nah, kalau lu apakah suka kayak gitu? Nggak suka. Nggak suka juga?
nggak suka. Oh, oke. Jadi yang wajar-wajar aja ya. Kalau misalnya terlalu maksa juga nggak ini ya, nggak enak ya. Iya, jangan terlalu banyak ditanya kayak gitu. Soalnya kebanyakan gue bisa jamin yang tanya udah makan atau belum, udah bobo